Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan dan yang saya sayangi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya kita bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Perjumpaan kali ini kita akan belajar bersama-sama masih pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Mari kita buka pelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masuk materi yang ketiga, season yang kedua, masih kelas 9, yaitu tentang zakat mal. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang zakat fitrah pada season pertama, pada season kedua kita membahas tentang zakat mal. Kita teruskan dari pengertian secara bahasa. Zakat artinya mensucikan atau membersihkan, sedangkan mal artinya harta. Sehingga kalau kita gabung, zakat mal berarti mensucikan atau membersihkan harta. Kemudian pengertian secara istilah, zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Kemudian dasar zakat mal masih sama dengan zakat fitrah, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat 103. Kemudian hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, merdeka, tidak dalam posisi sebagai budak atau sebagai hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain atau sengketa. Kemudian yang keempat, harta mencapai 1 nisab atau 1 ukuran. Baru yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Jadi wajib dilakukan kalau sudah 1 tahun. Ini syarat yang kelima. Baik, kita teruskan macam harta yang wajib disakatkan. Yang pertama, emas dan perak. Kemudian yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertanian. Yang kelima, harta temuan. Dan yang keenam adalah zakat profesi.
Jadi macam zakat yang wajib disakatkan, macam harta maksud saya, yang wajib disakatkan ada jumlahnya ada 6. Yang 5 ini pendapat ulama terdahulu, kemudian yang nomor 6 ini zakat profesi muncul setelah banyak sekali profesi yang ada di dunia yang kita jumpai kali ini. Kemudian kita teruskan tentang nisab atau ukuran. Yang pertama nisab zakat emas dan perak. Itu berapa? Nisab emas itu 93,6 gram. Pendapat lain 85 gram. Nah, ini berarti kalau sudah satu punya emas 93,6 berselama 1 tahun maka wajib disakati. Kemudian nisab perak 624 gram. Berapa kadar zakatnya? Keduanya sama, yaitu 2,5%. Yang kedua, nisab zakat perniagaan atau perdagangan, yaitu senilai dengan emas 93, gram. Untuk pendapat lain 85 gram. Artinya kalau keuntungan harta perniagaan 1 tahun itu lebih dari 93, gram, maka wajib disakati. Kadarnya sama dengan zakat emas, yaitu 2,5% dari jumlah keuntungan yang didapat. Kemudian yang ketiga, nisab zakat peternakan. Nah, ini ada contohnya di sini, kambing atau domba. Nisabnya antara 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor yang umur 2 tahun. Kalau lebih dari 120, yaitu 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Kalau 201 sampai 300, 3 ekor umur 2 tahun, dan seterusnya. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Sapi beda, lebih kecil, 30 sampai 39 1 ekor, 40 sampai 59 1 ekor umur 2 tahun, dan seterusnya. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Kemudian untuk yang nisab keempat, zakat pertanian, yaitu nisabnya 750 kg atau 5 wasok. 5 wasak itu kalau ditimbang ya kurang dari 1 kintal. Kurang dari 1 kintal, tapi sekitar 7,5 kintal, ya, 750 kg. Itu zakatnya 10% bila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, tapi 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Artinya kalau petani itu pakai pengairan, maka hanya 5% dari hasilnya. Kemudian yang kelima, nisab zakat harta temuan. Harta yang namanya harta rikas, adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukan, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nisab zakat profesi. Berapa? Nisabnya sama dengan emas, yaitu kalau sudah gajiannya 1 tahun itu dijumlah dikrus lebih dari 93,6 gram, maka itu sudah berkewajiban zakat dalam 1 tahun itu. Kadarnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Nah, demikian.
pembahasan atau pelajaran tentang zakat mal sampai ke nisab, kemudian hal-hal yang terkait dengan kepada siapa zakat ini diberikan, hikmahnya dan lain sebagainya kita lanjutkan pada season yang ketiga. Baik, untuk season yang kedua mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.